Siapa yang tak kenal tokoh yang satu ini? Ya, dialah Mahfud MD atau lengkapnya Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD yang saat ini menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sebelumnya ia adalah anggota DPR dan Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional. Rekaman ini sendiri dibuat bersama Gus Dur pada tahun 2003. Saat itu, Mahfud hanya dikenal sebagai seorang mantan menteri sekaligus akademisi. Siapa yang sangka, 9 tahun kemudian kepopuleran pria 55 tahun ini semakin meroket. Sudah sebulan terakhir, nama Mahfud MD selalu menghiasi judul-judul pemberitaan tanah air. Sepak terjang tokoh asal Sampang, Madura ini memang tengah menjadi buah bibir di tengah masyarakat, khususnya di jagat politik. Namanya kerap digadang-gadang sejumlah pengamat sebagai salah seorang yang layak diusung pada pemilihan presiden 2014 mendatang. Pada Rabu 28 November kemarin adalah momentum pentasbihan pengakuan Republik akan personality seorang Mahfud, yaitu merujuk pada hasil survei opinion leader Lembaga Survei Indonesia LSI. Berdasarkan survei yang melibatkan 223 responden yang terdiri para kaum intelektual itu, Mahfud MD hampir memenangkan semua kategori. Ramai-ramai diskusi tentang Mahfud MD sebenarnya sudah dimulai pada awal November kemarin. Pada 11 November 2012, dengan sangat berani, Mahfud melontarkan dugaannya ke publik tentang praktik mafia narkoba yang kini mulai merambah ke istana, dengan mempengaruhi para pemberi rekomendasi sehingga presiden pun terpengaruh. 12 hari kemudian, tiba-tiba Mahfud kembali menjadi pemberitaan saat menegaskan dirinya tidak akan meneruskan karirnya di Mahkamah Konstitusi, dengan alasan supaya ada regenerasi di tubuh Mahkamah Konstitusi. Beberapa hari setelah pernyataan tadi, Mahfud kembali menguasai headline sebagai juara satu capres populer versi LSI. Dan terakhir, nama Mahfud MD kembali dielus media karena terpilih sebagai Ketua Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, menyingkirkan tokoh-tokoh nasional top lainnya seperti Anas Urbaningrum, Anies Baswedan, Bambang Susatyo, MS Ka'ban, dan lainnya. Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa dalam Ada Apa Berita. Di awal pekan ini sengaja kami mengajak Anda untuk berjumpa dengan tokoh pekan ini yang naik daun katanya ya, digadang-gadang atau disebut-sebut sebagai capres populer. Sejumlah survei menyebut selalu menempatkan namanya. Baik, selamat malam. Assalamualaikum Pak Mahfud. Waalaikumsalam, Rama. Iya, baik Pak Mahfud. Katanya di atas angin tadi ya Pak ya? Iya. Hati-hati masuk angin ya Pak ya. Dan juga ada Bapak Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Selamat malam. Malam, Rama. Iya, tadi sudah mengomentari ini ya. Saat ini memang sudah menjelang pemilu, sudah banyak tokoh-tokoh. Ya, tapi menarik tadi dibuka dengan yang lagi rekaman ya. Ya. Saya pikir itu sengaja buat menyaingi Oma Irama barangkali. Iya, di survei rekaman. Pinter-pinternya Jak TV. Iya, rekaman itu memang kapan itu 2 tahun yang? Enggak, 2003. 2003. Iya, baru menjadi pengurus PKB menjelang masa kampanye tahun 2004. Bersama almarhum Gus Dur ya. Bersama almarhum Gus Dur ya. Dan sekarang katanya langsung melejit, semakin melejit. Yang terakhir. Tapi saya heran Jak TV dapat dari mana tuh? Saya sudah enggak punya. Oh, kita banyak Pak, banyak. Ada lagi nanti Pak, dikeluarkan bisa kaget-kaget lagi loh Pak Mahfud. Ya tidak. Tadi disebutkan juga nih di sebuah lembaga survei LSI menempatkan nama Pak Mahfud sebagai capres ya, capres populer. Nah, ini tentunya sangat membuat banyak orang kembali menyebut-nyebut Pak Mahfud. Nah, apakah ini semakin membulatkan tekad Pak Mahfud untuk menjadi running for president? Enggak, selama ini juga belum bulat. Bagaimana semakin membulatkan tekad? Agak lonjong dikit kali ya. Ya, artinya belum sampai ke sana lah. Ini kan tadi survei tentang capres berkualitas. Dan itu kalau saya percaya sepenuhnya. Tetapi bukan capres popularitas, beda lagi ya Pak Effendi ya. Itu adalah penilaian orang-orang yang tahu tentang Indonesia dan kebutuhan Indonesia ke depan. Artinya memang orang-orang yang
terdidik lah. Tapi kan pemilih itu tidak semuanya seperti itu. Itu harus dengan survei yang lain lagi tentu saja. Tetapi tentu saya selalu percaya pada survei-survei yang objektif seperti itu. Percaya dalam pengertian surveinya, bahwa itu survei untuk kualitas itu iya. Tapi untuk popularitas surveinya Saiful Mujani kan lain juga, tidak seperti itu juga. Nanti beda lagi. Tapi setidak-tidaknya tadi itu sudah memotivasi mungkin Pak ya? Oh iya, ya tentu mendorong itu ya untuk menjadi bahan pertimbangan yang lebih lengkap untuk pada saatnya nanti saya menyatakan sikap tentu saja. Saya kira saya tidak bisa lagi lah bersembunyi. Oh, enggak. Itu semuanya nih himpun dulu, tetapi pada saatnya nanti kemana pilihan-pilihan politik itu harus dilakukan. Itu tentu ini memberi kontribusi besar ya, bagi saya untuk menyatakan sikap politik pada saatnya, pilihan politik di antara bulan April dan Mei nanti. Tinggal tunggu saatnya ya. Tinggal tunggu saatnya. Apakah itu juga dan alasannya? Kalau saya menyatakan iya juga saya mau gitu, belum tentu ada yang mau mencalonkan juga kan. Iya kan? Nah, itu harus kabarnya sudah banyak juga. Yang ini menghubungi, melamar. Ya. Saya tahu, saya kira sama saya dengan pengalamannya dengan Umay Rama. Banyak yang nawari Kiai Habib. Tapi Kiai Habib itu nawarinya kan tidak hanya kepada satu orang. Kepada orang nawar ke Umay Rama juga bilang ke saya, bilang ke ini, bilang banyak. Jadi belum tentu Kalau juga. partai politik sudah. Oleh sebab itu saya tidak pernah teranu dengan itu. Partai politik bagaimana nih Pak Mahfud? Sudah ada yang sepakat begitu deal-dealnya? Enggak. Belum aja deal. Tetapi secara ofisial juga partai politik kan belum bisa sekarang. Tapi lobby-lobby sudah ada dong ya? Nah, lobby-lobby itu sudah lama. Artinya hampir semua pimpinan partai politik itu sudah pernah mengajak bicara-bicara ini tentang saya, dengan saya. Artinya hubungan itu terbuka dan peluang itu selalu dibuka. Tetapi saya tahu partai politik itu membuka peluang kepada semua orang, ya kan? Tidak yang paling gencar siapa ini? Katanya kabarnya Abu Rizal Bakri ya mau dijadikan wapresnya. Benar Pak Mahfud? Enggak juga. Tapi sudah menghubungi juga. Yang paling gencar di pemberitaan kan itu. Tetapi itu hanya di pemberitaan. Dalam faktanya justru yang paling gencar bukan itu kan. Siapa begitu. Yang paling gencar dalam kenyataannya? Ya nantilah, nanti kita. Itu juga alasannya Pak Mahfud mundur dari Mahkamah Konstitusi? Enggak. Yang saya tuh enggak pernah mundur dari Mahkamah Konstitusi. Menyatakan tidak mau melanjutkan lagi tidak ya? Tidak mau lanjutkan karena itu kewajiban undang-undang. Pasal 26 Undang-Undang MK itu mengatakan 6 bulan sebelum mengakhiri masa tugas, seorang hakim itu harus melapor ke induk organisasi yang dulu memilih. Saya dipilih DPR, saya lapor. Saya sudah akan habis 6 bulan lagi. Cuma memang di situ ada saya tambahkan kalimat dan saya akan berhenti gitu. Biasanya kan seperti Pak Jimli dulu, ya tidak usah berhenti, dikirimi surat apakah Anda masih bersedia gitu. Kan tidak usah fit and proper test lagi karena sudah teruji kan. Nah Pak Jimli bersedia diperpanjang, saya nyatakan tidak. Mengapa gitu tidak aja. bersedia diperpanjang Pak? Ya karena sudah habis dan saya merasa sudah cukup. 5 tahun itu tidak mudah loh bekerja dengan pekerjaan yang begitu sebenarnya begitu berat itu. Bukan berat secara fisik tetapi juga menjaga integritas. Karena integritas MK itu kan bukan hanya integritas ketuanya. Saya boleh bagus. Kalau salah satu hakim aja tidak bagus, hancur. Berat ya, lebih berat mana jadi presiden ini Pak Mahfud kira-kira? Tidak tahu. Mungkin lebih berat jadi presiden sih. Ya, ini jadi hakim MK berat tetapi asik juga. Artinya MK itu kan tidak punya atasan ya. Tidak ada yang bisa memerintah. Tidak ada. Kalau kita mau independen bisa sangat dilakukan, tapi juga kalau menjual diri itu bisa. Karena tidak ada atasannya hakim itu. Jadi benar-benar integritas ya. Iya betul. Kalau memang mau menjaga integritas, ya itu bisa. Tapi kalau juga mau hancur-hancuran atas nama kebebasan, atas nama independensi yang dimiliki bisa jual ya, karena saya independen saya bisa jual perkara itu. Artinya kan gitu. Anda punya pilihan dan Anda memilih untuk tidak seperti itu. Iya. Luar biasa. Ya kalau Anda melihatnya ini Pak Effendi, sekarang ini kan ada yang bilang yang muncul capresnya itu saja. Kita miskin calon alternatif. Anda melihat Pak Mahfud ini salah satu calon alternatif yang bisa kalau digadang? Berdasarkan survei tadi begitu, survei LSI itu menanyakan kepada 223 responden, orang yang tahu tentang politik Indonesia, dianggap juga tahu kebutuhan Indonesia. Maka ada 2 kelompok ya, yang sudah sering di media massa dari partai-partai dan tokoh alternatif. Untuk tokoh alternatif pun Pak Mahfud memimpin di paling atas. Tapi poin saya sebetulnya begini, betul media sekarang akan banyak terarah selain ke Oma Irama, mungkin sebagian yang lain
merasa bahwa dengan berita itu menjadi terhibur. Tetapi bagi yang agak serius, media akan banyak mengikuti Pak Mahfud. Terutama karena begini, masing-masing tokoh yang sedang diproyeksikan ke 2014 itu agak banyak kurang dan lebihnya. Sehingga kemudian posisi Pak Mahfud menjadi sangat menarik. Misalnya begini, kalau kita sebut saja nama-nama yang besar-besar ya, yang dalam minggu ini kan dibicarakan juga duet maut dalam tanda petik Mega dan JK misalnya gitu. Lalu orang mengatakan ini tokoh lama misalnya, kalau lihat dari sisi kurang atau lebihnya. Kemudian juga pernah ikut, pernah kalah misalnya. Kalau Pak Mahfud kan tokoh baru yang belum pernah ikut bertarung misalnya. Jadi itu menariknya. Pada bagian lain, tentu kita tahu memang ada juga tokoh-tokoh yang terkenal karena terobosan-terobosannya. Survei tadi belum memasukkan Jokowi misalnya ya. Tapi kan pada konteks yang seperti itu ada Jokowi, Dahlan Iskan, dan lagi-lagi Pak Mahfud masuk misalnya. Nah, pada bagian yang lain lagi, ada orang yang misalnya dianggap belum pernah sama sekali duduk dalam pemerintahan, tapi muncul namanya dan sempat didorong juga, misalnya Anies Baswedan misalnya. Tapi Pak Mahfud pernah memerintah misalnya gitu ya, dan ikut serta dalam melakukan terobosan-terobosan di bidang hukum. Itu yang membuat dia menjadi menarik. Lepas dari tadi albumnya saya nggak pernah dengar, ya, jadi itu soal lain ya. Tapi kamera akan mengikuti terus karena ada semacam apa ya, posisi khusus. Jadi kalau kita nanti bikin, kalau tadi kan survei kualitas, sebetulnya nggak boleh disebut survei ya, penelitian kualitatif dari sekelompok ahli-ahli. Kalau kita melakukan survei nanti dalam bentuk seperti psikografik, akan ada kuadran, biasanya ada kuadran dengan 4 sisi begitu. Mungkin Pak Mahfud berada pada posisi yang relatif unik ketimbang tokoh-tokoh yang disebut penerobos atau tokoh-tokoh yang pernah memerintah. Jadi dia posisinya akan unik. Baik, ini kita lanjutkan lagi ya. Kita juga akan tanya kalau menurut Pak Effendi kira-kira siapa ini pasangan Pak Mahfud, jodoh Pak Mahfud yang cocok. Kita akan membahasnya lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.